mohon izin Pak Kiai. Sejarahnya dulu ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Jumat, khutbah Jumat, azan sekali. Abu Bakar sekali. Ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, azan ketika akan dilaksanakan salat Jumat itu 2 kali. Tapi adzan yang pertama itu adalah adzan untuk memanggil orang supaya cepat-cepat datang ke masjid, dan itu dilakukan bukan di waktu pas zuhur, sebelum zuhur. Misalkan zuhur katakan jam 12 pas, jam 11.45 muadzin adzan di situ untuk memberitahukan orang-orang supaya cepat lekas ke masjid. Nah, adzannya belum di waktu zuhur, belum masuk sholat. Nah, adzan yang kedua justru sudah masuk waktu sholat. Kenapa demikian? Ulama-ulama pada zaman Umar bin Khattab itu mengkiaskan ketika adzan di pas waktu sholat subuh. Subuh itu kan 30 menit dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 30 menit sebelum masuk waktu subuh sudah adzan. Adzan awal namanya. Yang adzan itu adalah Bilal. 30 menit sebelum subuh, misalkan subuh 4:30, jam 4 pasnya itu sudah adzan Bilal bin Rabah untuk membangunkan manusia supaya bangun dan lekas bersiap-siap untuk menuju ke masjid. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika adzan Bilal, maka masih boleh kalian untuk makan minum ketika bulan puasa, ketika sahur. Boleh makan minum silahkan, karena adzan Bilal itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau sudah adzan Abdullah bin Ummi Maktum, itu sudah masuk waktu subuh. Silahkan kalian imsak di situ, tahan diri kalian, mulai disitulah kalian puasa. Nah, dikiaskan ke sana, maka sholat Jumat pun dari zaman Umar bin Khattab dilakukanlah 2 kali adzan. Karena orang-orang pada saat itu Islam sudah menyebar luas, masjid sudah dibesarkan, jadi orang-orang yang jauh pun datang gitu kan. Kalau mereka tidak diperingati oleh adzan, mereka telat untuk masuk ke masjid ngikutin salat Jumat. Jadi diadakan. Nah, dengan catatan adzan yang pertama itu belum masuk waktunya. Kalau kita sekarang manggil orang itu dengan pengumuman, ayo datang ke masjid buru-buru, 15 menit lagi nih gitu kan. Nah, kalau dulu dengan adzan manggilnya, maka orang-orang buru-buru masuk ke masjid. Jadi sehingga masuk masjidnya itu dia sudah tidak ketinggalan catatan malaikat. Makanya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum naiknya khatib ke atas mimbar, maka malaikat masih ada di pintu untuk mencatat orang yang masuk ke dalam masjid. Gitu ya Pak Kiai. Catat nih, oh Pak Bambang, Pak Haji itu sudah masuk gitu. Tapi kalau imam sudah masuk ke mimbar, kurang naik mimbar, mereka tutup catatan dan si malaikat berdiri di belakang khatib. Kalau khatibnya sudah berdiri di atas mimbar, tutup catatan. Jadi orang yang telat itu udah nggak kecatat lagi. Malaikat sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib.